Shalom sahabat Significant Woman, berjumpa kembali dalam tayangan podcast kita TSW Talk. Bersama saya Anita dan bersama saya Ibu Yayang. Ya, apa kabar sahabat Significant Woman? Saya percaya kita semua baik-baik saja dan tetap semangat ya. Walaupun kegiatan kita sebagai ibu udah mulai aktif kembali dan mulai sibuk ya. Karena keadaannya sudah mulai endemi. Ya, tapi jangan pernah lupa ibu-ibu untuk tetap menyaksikan tayangan ibadah TSW dan podcast TSW Talk. Dan jangan lupa juga untuk share link supaya menjadi berkat buat para wanita. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang apa nih Bu Yayang? Nah, hari ini kita akan berbicara topik kita yaitu menjadi penolong, bukan perongrong. Apalagi penggonggong ya Bu. Itu mengerikan ya Bu Anita. Sangat mengerikan. Narasumber kita yaitu hari ini bersama Ibu Yolanda Vergina. Atau yang lebih dikenal Ibu Ola. Shalom Bu Ola. Shalom. Baik ya Bu. Puji Tuhan, baik. Puji Shalom Bu Yayang. luar biasa. Shalom sahabat Significant Woman. Yes. Apa kabar semuanya? Ya. Luar biasa. Ibu Ola adalah seorang ibu gembala GBI Wow, Word of Wisdom. Beliau adalah seorang pembicara Healing Movement Camp dan juga melayani aktif di Women Discipleship. Wah, luar biasa sekali. Luar Puji biasa. Tuhan, luar Puji biasa. Tuhan ya, Amin. dipakai Tuhan dahsyat. Amin. Nah, sesuai dengan tema kita, boleh diceritakan ya Ibu Ola, bagaimana sih Bu sebenarnya masa lalu yang dialami Ibu Ola sebelum berumah tangga atau sebelum menikah dan bisa melayani Tuhan? Nah, panjang nih ceritanya. Ready nggak nih? Ready. Cerita saya. Karena ditanyanya dari sebelum menikah ya. Iya. Ya puji Tuhan, saya masa remaja saya itu bertumbuh di keluarga hamba Tuhan. Mami sama papi itu pelayanan ya, melayani Tuhan. Jadi udah biasa buat saya itu yang namanya gereja dan namanya Iya. pelayanan itu udah biasa. Udah biasa melayani ya. Sampai satu waktu saya dapat kesempatan bersekolah ke negeri Belanda. Wah, gitu ya. jauh banget ya Bu. Pergi ke negeri Belanda untuk kuliah di sana gitu ya. Nah singkat cerita saya di sana saya punya pacar gitu ya dan Wow. sempat bertunangan gitu. Lalu sempat long distance juga pacarannya, terus Jarak jauh jarak ya. jauh gitu. Terus saya di negeri Belanda sampai akhirnya pacar saya itu kembali ke Indonesia gitu ya. Nah, terus saya juga udahan, saya balik ke Indonesia juga, tetapi ternyata waktu kita balik ke Jakarta gitu, ya kita putusan gitu ya, putus gitu ya setelah pacaran. Kejauhan kali ya Bu, jadi putus tuh. Mungkin ya 6 tahun pacaran, waktu Wah, yang lama cukup ya. lama ya. Dan dia dari agama seberang gitu ya, terus akhirnya ikut non-Kristen. jadi masuk Kristen. Ya saya bersyukur sih dengan itu. Tapi terus akhirnya dia ada wanita lain yang singkat cerita kami akhirnya putus. Nah, jadi udah mau kembali lagi nih ke negeri Belanda ya, tapi mami papi gak kasih gitu ya. Iya, judulnya Udahlah, Cinta Kandas di Tengah Jalan iya, ya Bu. betul, cintaku kandas di Jakarta. Nah, singkat cerita, aku mau balik ke negeri Belanda aja gitu ya, putus cinta gitu kan. Terus udah gitu, mami papi nggak kasih gitu. Akhirnya udah doa dulu lah, jangan ke Belanda, udah di sini dulu sama Iya. mama sama papi. Mama sama papi pengen kamu menikah lah apa segala macam gitu ya, namanya baru putus cinta kan. Iya. Jadi
Masih oleng tuh ya kayaknya. Masih oleng, masih goyang. Sampai akhirnya ya karena keluarga hamba Tuhan, orang tua hamba Tuhan. By the way saya tuh yang paling terakhir di dalam keluarga itu melayani. Jadi adik-adik saya tuh udah melayani duluan gitu ya. Oh, malah mereka kebalik jadi ya. singer, mereka jadi worship leader Iya, gitu iya. ya. Saya malah yang paling terakhir gitu. Nah terus udah gitu akhirnya saya stay di Jakarta, stay dulu lah sampai sempat mami tuh mau ngumpetin tiket lah gitu. Zaman dulu kan belum ada online ya. Iya. Nah terus akhirnya saya berdoa, saya bilang Tuhan saya mau suami yang dari Tuhan gitu. Saya udah gak mau pacaran deh, saya Iya. mau suami yang dari Serius Tuhan nih ya, gitu. Bu, Mau ya. serius aja lah Serius, ya waktu iya. itu umur saya 23 atau 24 tahun Iya, saya iya. ingat. Ya saya bawa dalam doa, nah berdoa dan Tuhan jawab doa ya. Jawab doa tuh ya ada beberapa Bu, pria dijawabnya. gitu yang deketin juga, jalan bareng. Nah galau lagi kan, bingung lagi yang mana nih gitu Iya. kan. Sementara kalau dibilang untuk cinta ya belum gitu ya, Iya. baru putus cinta. Iya. Baru ngalamin yang begini terus dengan cepet gitu juga nggak gampang gitu Iya. kan. Karena saya juga dulunya nggak pernah pacaran, baru pertama kali pacaran 6 tahun terus putus Wah, gitu masih kan. ada perih-perihnya tuh, Bu, ya. Aduh, Iya. oleng. Nah terus udah Perih dan gitu oleng ya. ya udah saya doa lagi sama Tuhan. Saya bilang saya ingat tuh satu ayat ya yang saya ditaruhkan, di mana ada kebenaran di situ akan timbul damai sejahtera. Nah itu aja tuh yang jadi pegangan saya Iya. ya. Damai sejahtera Tuhan. Jadi saya minta sama Tuhan tuh, Tuhan kasih saya damai sejahtera. Yang mana Tuhan? Damai sejahtera. Olah mau yang dari Tuhan. Saya nggak tahu gimana tuh ada satu keberanian yang buat saya bisa berdoa dan bilang saya mau yang dari Tuhan gitu Wah, ya. dahsyat Itu banget tuh. kadang-kadang tuh kefefet tuh dahsyat lu ya. Iya. Mendorong The power of iman kepepet kita ya. gitu ya. The power Luar of biasa kefefet itu luar biasa. Luar biasa. Saya juga pikir-pikir kalau sekarang gini, berani banget ya berdoa seperti itu gitu Iya. ya. Nah, sampai akhirnya ya suami saya yang sekarang Pak Iwan gitu, setiap kali jalan sama dia tuh damai aja gitu. Kami belum jadian gitu, tapi sering jalan sampai mami papi saya tuh, mami saya khususnya tuh tanya, kamu pacaran sama dia? Saya bilang enggak. Kok nggak pacaran, tiap malam jalan, tiap Iya. malam keluar, nggak boleh begitu dong gitu kan. Nah itu udah ada tanda-tandanya tuh ya, udah ada damai dari Tuhan, Tapi ada walaupun damai, belum pacaran loh. gitu kan. Ya Iya. sampai akhirnya singkat cerita kami jalan 2 bulan tuh, terus suami saya langsung ngomong gitu ya, kamu mau nggak jadi istri saya? Nah itu kan, Tembak langsung dia. itu kan, tapi perhatiin deh, saya kan doa seperti Iya, itu ya. iya. Dan Tuhan kasih gitu loh jawaban doa gitu ya. Langsung dia ngomong gitu. Saya waktu itu saya ingat saya nggak jawab iya, saya nggak jawab enggak. Jadi dengan kata lain waktu dia ngomong begitu, propose ya, 3 bulan itu kami pacaran. Wah, Ya, jadi cepet banget ya bola. iya 2 bulan plus 2 bulan kenalan, 3 bulan jalan, total 5 bulan, bulan. gitu ya. Dan saya ingat di bulan Januari awal kami menikah. Seperti Wah, itu sih. luar biasa. biasa. Kilat Kilat loh, ya. cuma 5 bulan. Cinta kilat. Cinta kilat Habis putus ya. cinta langsung dapat. Dapat. Dahsyat. Oke. Berarti waktu bertemu dengan suami cukup singkat ya Bu Ola ya. Dan bagaimana bisa memutuskan langsung mau merit Bu? Nah, kan doa tadi Iya, kan, doa benar. ya. Saya The power of doanya dan kepepet. Sudah doanya kan yakin berarti ya. enggak juga sih ya. Tapi Iya. karena aku doa dan bahkan aku puasa gitu ya, aku doa dan puasa. puasa. Bahkan adik-adik saya tuh suka ngeledek saya gitu kan, karena saya sama suami kan bedanya 14 tahun. Iya. Jadi Wah, adik-adik jauh saya juga tuh ya. suka ngomong gangguin saya, lah lu doa puasa aja dapetnya yang beda 14 tahun. Gimana nggak doa puasa? Itu doa puasa ya Itu Bu. Bercandaan bercandaan, mereka ya. Tapi karena saya seperti apa ya? Seperti ada iman, seperti ada satu Iya. keyakinan bahwa saya udah berdoa Iya, gitu ya, betul. dan apa yang saya minta Tuhan berikan gitu. Jadi kayak melangkah tuh ada keyakinan Iya, gitu loh ya, walaupun yakin ya. baru kenalnya 5 bulan, walaupun saya Belum juga tahu nggak ini, isinya tapi kayak apa ya. gitu ya. Teman-teman saya bahkan sempat bilang lu kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Iya, nggak Tapi tahu itu ada ya. satu keyakinan gitu Iya, ya. Sudah bisa ambil keputusan ya, Bu. Untuk saya melangkah gitu, kayaknya Iya. ya ini Tuhan gitu loh. Iya, Seperti betul. itu sih. Nah, sepertinya nih ya pertemuan singkat terus langsung merit. Nah, ini
kesananya nanti ada dramanya nih ya banyak kayaknya. banget. Nah ini Banyak sikap banget. seperti ini bisa jadi bisa jadi satu pelajaran ya buat teman-teman kita. Kita mau dengerin nih gimana drama rumah tangganya nih Bu Ola. Ya. Jadi saya bukan cuma cepet kan ya, masa pacarannya tuh cepet. Juga kami punya background yang berbeda kan. Suami saya tuh Chinese yang toto banget gitu kan. Terus Sedangkan Bu saya Ola, kan ya mami Manado, ada Belandanya, Belanda-Belandanya papi juga ya. ya ada Chinese. Jadi lebih apa ya, moderat gitu ya. Iya. Suami saya lebih yang toto Toto gitu. Nah banget. itu perbedaan background gitu. Itu saya baru ngerti gitu ya, baru ngeh gitu. Ternyata yang namanya perbedaan background itu nggak gampang juga ya. Dan di Pasti, dalam iya. pernikahan gitu. Terus kan waktu pacaran kan kayaknya suami apa aja gitu kan ya. terus ya. Iya. Begitu udah menikah kok kayak bumi sama langit gitu ya gitu. Makin Kayaknya kelihatan perbedaannya kalau ya. dulu kayaknya saya yang di atas angin gitu. Iya. Tapi begitu udah menikah kok kayaknya dia yang di atas angin gitu ya. Ada pepatah kalau masih pacaran kayaknya semuanya sama. Tapi begitu masuk pernikahan ternyata Beda banget. banyak perbedaan. Banyak perbedaan, Banyak gitu perbedaan, ya. iya. Nah jadi itu yang membuat saya itu ya jadi satu pelajaran juga buat saya sekarang, buat ada adik-adik rohani, ada anak-anak rohani. Betul. Buat saya itu untuk apa ya, bisa sharing ya apa Iya. yang saya alami. Alami. Jadi kalau dulu mami sama papi di gereja lah, tempat mami papi itu sempat ayo konseling pranikah gitu kan. Saya bersyukur sama gereja-gereja sekarang ya yang mewajibkan Betul. untuk yang namanya pranikah Pranikah, gitu ya, iya. konseling pranikah supaya siap gitu Betul, kan ya. iya. Kayak kalau tahan gitu ya pribadi-pribadinya. iya. Kalau nggak tahan wah bisa bubar Bisa bubar barisan. jalan, bahaya ya. Nah, betul. konseling pranikah itu kan bikin jadi ada persiapan dan Iya. lebih terbuka Ya satu sama dengan lain. yang Lebih lain. kenal lah ya, lebih Betul. tahu. Iya, Minimal iya. kita punya pertahanan juga ya kalau Iya. kita sudah ikut BPN ya. Iya betul. Nah kayak iya. tadi dramanya, wah itu sih luar biasa dramanya ya sampai Korea kalah kayaknya. Lewat kayaknya buat Drama kita. Korea kalah kali ya. ini kayaknya drama Bombay, nangis Bombay terus. Nah, tadi kan setelah ada drama-dramanya nih, selain waktu perkenalan yang juga sedikit ya, nah ada perbedaan prinsip juga ya waktu itu Bola, Iya, prinsip banyak, keyakinan dengan banyak, suami ya. banyak Bisa banget cerita perbedaan. gak ini kayaknya nih bakal jadi satu alasan jadi konflik rumah tangga ya? Iya. Contoh lah ya, ini yang simple dulu lah. Suami saya tuh setelah kita menikah 9 tahun baru bisa ingat hari ulang tahun saya. Waduh, 9 tahun. Bayangin ya hari ulang Nggak tahun saya romantis aja berarti ya. dia nggak ingat, apalagi anniversary, jangan harap. Waduh, gimana ulang tahun anaknya nih? Oh itu ingat. Oh malah inget ya. Ingat ya. Nah sampai pokoknya saya tuh sempat yang gini nih, tiap kali mau ulang tahun itu kayak di hati tuh ada rasa gini, aduh pasti ini berantem deh jadinya. Pasti nggak Kayaknya inget nih. ulang tahun tuh bukan saat yang ditunggu karena kayaknya Iya. enaknya udah tahu gitu melewati beberapa tahun tuh berantem melulu gitu kan. Karena suami selalu nggak inget gitu. Nah setiap kali saya marah ngambek gitu, dia nggak inget, dia balik marah. Begitu aja ngambek, begitu aja marah. Kalau saya nggak ingetin dong gitu. Itu kan malah sepele. Buat dia nggak penting, buat kita penting banget ya. Nah, Buat itu kita dia, penting, buat itu kita nih. penting Nah banget. ini nih yang beda background, beda prinsip Iya. ya. Jadi suami saya kan lahir dari keluarga Toto. Jadi satu waktu lagi ulang tahun suami saya pernah ke rumah dia, ke rumah maminya sama dia. Terus saya lihat maminya gitu ya, layanin kita gini biasa-biasa. Saya lihat kok maminya nggak selamatin anaknya ulang tahun gitu kan. Oh, cuek gitu ya. Ya biasa aja gitu. Terus akhirnya saya ngomong, Mah ini Iwan ulang tahun loh Mah. Kok mama gak selamatin, mama lupa ya gitu. Oh ulang tahun kata maminya. Ya. Selamat deh gitu. Saya kayak ini Kok gini cuek sih banget ya? Biasa gitu aja ya. Sedangkan gitu ya. dari keluarga saya Iya. itu yang namanya ulang tahun. Betul. Itu dari jam 12 Spesial banget lewat ya. aja. Iya. Itu udah Iya. celebrate gitu udah kan ada ya. surprise. Subuh udah main gitar, Iya. udah nyanyi, udah doa gitu. Waktu yang ditunggu-tunggu, Yang ditunggu-tunggu, gitu. iya. Nah terus Betul, saya bilang, betul. Mama emang gak inget kalau anaknya ulang tahun. Terus mertua saya bilang begini, boro-boro olah Mama inget.
anak 10. Wah, semuanya banyak. urus sendiri Wajar katanya berarti ya, karena Jadi banyak. ya bola, keluarga besar. Jadi Iya. emang dia nggak pernah tahu anaknya tuh ulang tahun dan buat mereka itu bukan hal penting. Penting. Beda Iya. banget sama keluarga aku bahwa itu adalah hal penting. Nah, hari makin ulang kelihatan tahun. ya perbedaan Iya. latar belakang Nah, keluarga. itu tuh yang aku baru kayaknya ya ampun 9 tahun ini kita bertengkar tuh kayak no point gitu. Aku ngotot Dia untuk ini juga. dan buat dia itu ini hal yang nggak penting. Nggak penting. Buat aku ini hal yang penting sampai akhirnya kita nggak ketemu dan selalu berantem gitu. Wah. Nah setelah kejadian ini ya saya bersyukur ya jadi dapat hikmat gitu Iya, ya. iya, iya. Makanya pacaran itu adalah kita saling terbuka ya bukan buka baju ya, Iya. tapi saling terbuka Iya. untuk lebih saling mengenal Mengenal. satu Satu sama dengan yang lain. lain gitu ya Betul. backgroundnya karena saya kan ya cepet banget kan gitu ya. Iya. Kalau enggak kayak gini-gini tuh bisa jadi Pemicu konflik. konflik. Ya, Betul. saya bersyukur saya tipenya bukan yang baperan banget gitu ya. Saya terbuka Iya. apa-apa ngomong sama suami sampai akhirnya ngerti gitu. Ya, itu salah satu yang bikin bisa bertahan ya dalam pernikahan. Iya, Jangan iya. baper, Jangan jadi baper. perempuan. Iya kadang-kadang apa ya buat saya penting buat dia nggak penting. Nggak penting. Contoh nih salah satu lagi yang lain. Lagi Valentine kita kan cewek-cewek wah kalau paling Valentine tuh ya. ditunggu-tunggu itu. Saya tuh 2-3 hari sebelum Valentine bisa pergi Udah ke toko siapin, kartu, iya. beli kartu. Jadi kalau Valentine tuh ya pagi suami bangun udah ada kartu sama entar apalah Iya, gitu ya saya udah ada yang siapin. lope-lope deh ya pokoknya. Terus Exciting nih gitu iya, ya, sebelum siang hari itu. saya kirim ke kantor lagi Iya. kartu sama sesuatu. Dia pulang ke rumah saya kirim, saya siapin lagi kartu dan sesuatu. Iya, bunga Tahu juga nggak ya. sih itu jawaban suami apa? Ini beli kartu segini banyak, coklat dan macam-macam, habis berapa duit? Oh, MG. Jadi Malah saya keluarannya yang dia harganya tanya ya. ya jadi saya gini, hah gitu ya. Ya tapi itu beda kan ya, beda background gitu ya. Nah aku merasanya di awal-awal pernikahan aku dengan masa pacaran yang cukup singkat. Iya. Itu tuh yang menjadi pemicu gitu ya. Ya drama-drama seperti itu. Nah itu yang hari-hari. Belum lagi ya keyakinan kita yang beda prinsip. Beda Beda, prinsip ya, beda gitu ya. latar belakang. Dia sih ikut Tuhan Yesus gitu. Tapi ya KTP gitu ya. Maksudnya yang ada ke tanda kutip. gerejanya mungkin pasca Natal Nah, gitu kan. setahun cuma 2 kali. Iya, Sementara itu saya di keluarga yang istilahnya apa-apa nangis, apa-apa doa Iya. gitu kan. Nah, jadi dia ngelihat kita aneh, kita ngelihat dia aneh gitu kan. Sama-sama aneh. Ya, gitu sih. Karena ada perbedaan-perbedaan ya, jadi terasa aneh ya. Iya. Bagaimana ya bisa suami itu bisa kenal Tuhan pada akhirnya dan sungguh-sungguh Bu Ola? Iya. Jadi waktu itu suami sempat sih ya. Jadi kita menikah tuh suami sempat yuk karena dia waktu itu umur 38 tahun. Saya umur 24 tahun dan dia bilang kan saya ada teman-teman saya. Mungkin Iya, dia iya. pengalaman dari teman-temannya Iya. yang sudah menikah yang dilarang sama istrinya. Oh berarti cukup jauh ya Bu Ola ya? yang nggak 38 bergaul ya. lagi Ya, sama belasan tahun. teman-temannya Iya. gitu. Jadi dia tuh ngomong gitu, saya menikah saya nggak mau ya kalau saya mesti ninggalin teman-teman saya karena apa ya suami saya tuh apa ya people person, dia sangat senang bergaul, senang Intim ya sama teman-teman. seneng gitu ya Iya, orangnya iya. tuh ya Supel deh, bawel ya supel. kalau yang di Humble, tes iya. kepribadian tuh dia tipe kuning Oh iya, orang people kuning banyak person, teman, banyak iya. temennya, seperti itu iya. gitu. Nah akhirnya kita buat perjanjian nih, suami saya bilang begini, gini deh Ola, kalau anaknya perempuan ikut sama saya ke gereja saya, dia bilang. Tapi kalau anaknya laki ikut sama kamu ke gereja kamu, dia bilang gitu. Nah, siapa yang menang nih? Saya kan polos-polos aja ya waktu Iya, itu. iya, iya. Ya oke gitu kan. Cuma dalam hati gini, satu keluarga kalau anaknya laki perempuan ke gerejanya pisah-pisah Gimana? dong. Iya, jadi ya, gimana kan. gitu ya. Bingung juga tapi ya
masih muda juga saat itu, jadi ya udahlah gitu ya, nggak mau ribet gitu ya, udah biar cepet gitu. Terus dia bilang ada satu lagi, saya ikut deh ke gereja kamu tuh katanya, gereja yang berisik katanya, maksudnya berisik berbahasa rola yang nyanyi gitu kan. Saya ikut katanya ke gereja kamu, tapi ada satu syarat, saya boleh boys night out gitu. Jadi dia minta seminggu sekali tuh yang keluar sama temen-temennya cowok-cowok tanpa bawa istri gitu. Saya ikut ke gereja kamu gitu. Terus saya iyain aja gitu. Nah by the way tadi siapa yang menang? Yaitu anak saya 3 laki-laki gitu kan. Jadi ternyata Bu Ola yang menang loh. Artinya Tuhan dahsyat ya. baik ya. Ya jadi saya lagi bilang begini sama suami saya. Kamu yang ngomong, yang bikin perjanjian persyaratan gitu ya udah. Jadi ya dia harus ikutin karena bukan dari saya ya. Tapi saya percaya Tuhan itu baik. Intinya bukan ke gereja mananya. Tapi kita bisa sebagai satu keluarga sama-sama pergi ke gereja gitu. Luar biasa. Oke, luar biasa ya. Jadi dari pergaulan teman-teman gitu ya, yang circle pertemanan yang seperti party gitu ya. Boys night out atau swinging partner gitu ya. Itu seperti apa sih maksudnya Bu Ola? Nah, jadi suami saya tuh teman-temannya bukan teman-temannya aja, dia juga gitu ya, seneng party gitu ya, seneng gitu ya, bahkan nggak ada tuh 1 minggu yang nggak ada party gitu ya. Jadi dari yang mabuk, dari yang narkoba. Tapi itu semua karena pertemanan ya Bu Ola ya? Karena deket kan, terus bukan soal pertemanan aja gitu ya, tapi ya teman-temannya juga ada dananya. Untuk party, untuk menyediakan minuman, untuk ya segala macamnya gitu ada ya. Jadi nah itu yang menjadi salah satu juga konflik terbesar di dalam rumah tangga saya. Sedangkan saya anak hamba Tuhan dari dulu gitu. Satu juga nggak terlalu, saya minum enggak, ngerokok enggak gitu ya. Jadi ya saya kalau ke party itu ya nemenin suami gitu ya, duduk-duduk, dia manis-manis. Terus kedua rasanya aneh dong ya Bu waktu nemenin gitu ya. Gitu tapi saya mami selalu pesan gitu ya. Saya sering konsultasi sama mami. Mami selalu pesan, pokoknya suami kemana aja kamu temenin, walaupun saya nggak nyaman gitu kan ya. Karena tuh ya kalau party gitu ya yang pulangnya jam 6 pagi gitu kan. Jam 5 pagi, jam 4 pagi gitu. Seperti itu, nggak tahu waktu Dan gitu bola kan. terus menemani ya? Temenin, duduk diam manis. Sambil doa syafaat kali ya. Dalam hati. Luar biasa ya. Saya sih satu hal saya bersyukurnya saya nggak keikut gitu ya. Itu sih gitu karena kayak nggak tahu gimana ya, ada satu ada benteng pertahanan ya. Iya nggak ngerti juga ya. Saya percaya sih bukan karena kekuatan saya ya, tapi kayak kayak ikan gini. I'm not belongs here gitu. Saya bukan di sini tempatnya gitu ya. Jadi ya nemenin suami gitu. Tapi ya nggak, ya cuma untuk ya nggak kebawa arus dan ya untuk nemenin dia aja gitu, seperti itu. Iya, jadi tadi kalau kita lihat latar belakang kehidupan Bu Ola ya, dari masa pacaran, pernikahan, strugglingnya luar biasa. Nah, sampai sempat ada KDRT juga ya Bu? Oh iya itu. Nah, boleh gak diceritain seru KDRT-nya gimana sih? Kalau saya ceritain KDRT, bukan saya jelekin suami saya ya, tapi ya namanya rumah tangga tuh needs to tango ya. Betul. Jadi selalu ada sebab akibat gitu kan ya. Karena suami yang mabuk-mabukan ya, terus drugs gitu, terus pulang pagi. Saya sebagai istri tuh marah kan ya, marah. Nah seringkali tuh perkataan saya tuh nyakitin. Gitu ya? Ya perkataan saya tuh nyakitin. Sampai suami saya tuh pernah ngomong sama saya, boleh gak Ola kamu tuh jangan ngomong kayak begitu gitu ya. Kamu tuh kalau ngomong tuh nyakitin banget, tahu gak gitu. Suami saya tuh sering gitu ngomong gitu ya. Jadi wah saya makin dia begitu, makin nih mulut tajam gitu ya. Ngata-ngatain dia, makanya marah kan gitu ya, Bu. Seperti silet gitu kan. Karena ini itu kekuatan wanita loh itu sebetulnya. kekuatan wanita, hati-hati dengan mulut. Dengan mulut jauhan perkataan. Iya. Jadi ya mungkin karena suami saya nggak bisa bales ya.
terus dia juga masih under drugs ya, Iya. masih pengaruh obat atau pengaruh minuman keras, ya akhirnya saking kesel mungkin ya saya nyecer gitu kan, Terus ya. jadi dia mukul gitu. Nah dia mukul, saya juga nggak mau kalah, saya juga cakar-cakarin dia gitu. Jadi ya luar biasa Dunia deh. persilatan terjadi. Iya, ya. dunia persilatan tuh Ring luar tinju biasa. masuk ke rumah. Jadi kalau saya of course udah izin sama suami ya menceritakan ini. Ya kami Iya. berdua sekarang ya bisa tertawa ya ngelihat masa lalu Masa itu. lalu Dan itu ya. tapi kami bersyukur bahwa Tuhan gak pernah lepasin kami ya. Sehingga sampai sekarang udah menikah 29 tahun kami ya saya mau bilang makin hari makin baik. Puji Ya, Tuhan. makin klik ya Bu Ola Ya ya. puji Tuhan ya. Luar biasa ya. Nah Bu Yayang, kita pun punya rumah tangga, punya keluarga. Betul. Pasti kita ngalamin titik balik ya Ya. dari setiap proses-proses itu. Kira-kira gimana tuh Bu Ola titik baliknya? Sampai akhirnya sekarang bisa pulih luar biasa. Jadi ya yang namanya, saya nggak bilang titik balik gimana ya. Cuma sampai satu waktu tuh kan karena orang tua hamba Tuhan. Iya. Jadi mami papi selalu ingetin gitu ya, Olah kamu ngerti ya nggak ada perceraian gitu. Iya. Berlutut, doa gitu ya, minta Tuhan ubahkan. Itu sampai saya tuh sendiri juga ya udah deh mah nggak divorce, tapi saya berulang kali tuh mau kabur gitu. Mau Ya, ninggalin rumah nggak kuat gitu. ya, pasti ya. Sampai pernah sih satu kali mau kabur, paspor lah ketinggalan gitu Ada kan. aja ya, Ada aja gitu halangannya kan ya. ya. Jadi akhirnya kayak gimana ya, kayak saya tuh kayak nggak ada jalan keluar, no way out gitu. Dan saya mulai berdoa gitu. Nah waktu saya berdoa itu saya banyakkan komplain sama Sama Tuhan. Tuhan gitu kan. Nah itu bukannya jadi better, malah suami tuh ngelihat saya kayak doa, tapi ntar selesai doa marah-marah Begitu masih lagi. gitu, Iya, gitu iya. kan. Jadi dia tuh malah percuma lu doa-doa, wah gitulah segala Iya, macam. iya. Mulut ke suami kayak begitu gini segala macam lah ya. Sampai akhirnya saya ada satu titik di mana saya belajar diem ya, gitu Iya. diem dan akhirnya saya Menjaga bisa perkataan ya. dengar suara Tuhan yang berkata bahwa kamunya dulu yang harus Berubah. berubah Iya. gitu. Iya. Dari diri kita Iya, nah di situ Tuhan mulai rubahkan cara saya berdoa, ya perkataan Cara saya. berbicara. Nah ini fungsi penolongnya mulai bekerja nih ya Nah di setelah sini ini. justru saya baru lihat ternyata waktu saya berdoa bukan suami yang berubah saya. Saya, Iya, betul kita duluan yang Kita berubah dulu. ya. Nah Betul. waktu sayanya berubah, suami mungkin mulai melihat gitu ya. Perubahan Dan kita. itu yang membuat dia juga mulai, oh ya saya punya istri yang benar gitu. Sampai tadi tuh suami saya lihat sendiri bahwa ya teman-temannya seperti apa. Saya juga ngalamin yang digangguin sama temen-temennya dan Wah, saya nggak sempet ya, Bu, ngumpetin. ya? Iya, saya juga nggak ngumpetin, tapi saya selalu open gitu Selalu ya. terbuka Ke ya. suami saya bilang saya nggak tersanjung loh. Iya. Tapi buat saya itu adalah kalau bahasa sekarang pelecehan ya atau Iya, betul. merendahkan, Iya, gitu ya. merendahkan. Karena kan mereka itu teman kamu dan Iya. saya itu adalah istri dari teman mereka. Kalau mereka bisa gangguin saya dan try gitu sama saya, buat saya nggak tersanjung. Tapi buat saya, kamu itu menghina saya. Betul. Iya. Saya pandangnya seperti itu gitu. Iya. Sampai satu waktu ada couples gitulah yang kayak tukar pasangan gitu. Nah itu tuh kayak suami saya, waduh ini udah nggak benar. Udah nggak benar gitu, ya udah nggak pergaulannya benar ya. Gitu. Singing partner ya. Ya, jadi ya saya bersyukurlah, saya percaya apapun yang kita hadapi dan lewati selama kita masih terus terkoneksi sama Sama Tuhan, Tuhan. berdoa sama Tuhan, Iya. Tuhan tuh sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam hidup kita Amin. untuk mendatangkan Kebaikan, ya, Iya, karena memang luar jalan biasa. berliku yang tadi nggak bisa dilurusin sama Tuhan Iya, ya, betul. tapi kita harus melalui jalan-jalan Iya, berliku itu iya. bersama Tuhan ya Bu Iya, Ola. iya, waktu dilalui ya makin lama ya Tuhan kayak nuntun Menuntun, gitu ya. iya. Dan tanpa saya sadari
saya ngalamin perubahan. Dan tanpa saya sadari juga suami juga ngalamin perubahan. Iya. Seperti itu sih. Oke. Wah, luar biasa banget. Luar biasa ya. Nah, kita percaya ya bahwa pemulihan itu bukan rencana kita sebagai manusia ya. Iya, Dan itu betul. juga sulit untuk kita lakukan tanpa Tuhan. Iya. Nah, di sini pastinya Bu Ola punya hubungan intim sama Tuhan yang luar biasa ya, Bu. Bisa ceritain nggak gimana cara jalin hubungan intim sama Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan itu, Yeremia 29 ayat 11 itu adalah ayat emas dalam hidup saya. Iya. Bahwa Tuhan tuh tidak pernah merancangkan saya untuk kecelakaan. Tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan saya yang penuh dengan pengharapan itu adalah rancangan saya di dalam Tuhan. Saya mengukir ayat itu di dalam hati saya. hati. Sehingga apapun yang saya hadapi, bukan berarti saya nggak takut gitu. Iya. Tapi ada takut gitu, tapi I still can have peace gitu ya. Saya tetap bisa punya damai karena saya tahu saya punya Tuhan yang baik. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang gak pernah curang. Yang gak pernah rancangin yang jahat dalam hidup saya gitu. Seperti itu. Nah waktu tadi saya cerita saya mulai masuk di dalam doa gitu ya. Di situ justru saya tuh di dalam doa saya ingat bukan cuma suami seperti itu aja ya, tapi suami itu pernah ngalamin bangkrut. Kalau dulu kan suami keluar malam-malam saya masih ada pelariannya. Pelariannya tuh saya bisa shopping, saya bisa pergi makan, saya bisa ke mall, kemana gitu kan, masih ada gitu. Nah ini suami bangkrut, nggak ada pelarian, sedangkan teman-temannya masih sama. Kelakuannya masih kurang lebih sama walaupun udah berkurang ya, tapi kan belum total berubah gitu ya. Nah jadi karena suami saya kan ya itu tadi ya people person gitu, dan orang seneng gitu dekat sama dia. Jadi wah nggak ada lu nggak rame gitu, jadi diajak gitu kayak kan. masta-masta gitu. Nggak lengkap rasanya. Nah itu saya sampai pernah gitu ya, terus suami bangkrut, nggak ada penghasilan. Saya tuh sempet yang ya saya sebut soaking ya di dalam hadirat Tuhan. Kayak nggak tahu mesti ngapain lagi gitu ya. Yang saya nggak keluar kamar, bukannya mengurung diri, saya menikmati aja gitu di dalam hadirat Tuhan gitu. Nah saya nggak sadar bahwa itu adalah kekuatan buat saya gitu ya. Dimana saya bisa menguatkan suami yang tenang, yang pasti bisa lewat. Ini pasti bisa gitu loh, seperti itu gitu, bisa ada kekuatan seperti itu gitu. Nah kan firman Tuhan bilang ya, kuasailah dirimu supaya kamu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa karena itu adalah kekuatanmu gitu ya. Nah itu ternyata saya percaya kita sebagai wanita, sebagai penolong, ya itu adalah kekuatan kita ya untuk di dalam hadirat Tuhan, untuk banyak dengar suara Tuhan gitu. Sampai saya juga menyadari bahwa saya ini tuh lama sih, cukup lama ya. Menyadari bahwa saya ini punya purpose, hidup saya ini punya tujuan. Dan tujuan saya itu adalah saya menjadi penolong buat suami saya gitu ya. Jadi sering sih ya, zaman dulu tuh sering banget gitu ya, aduh komplain gitu. Katanya punya suami beda umur jauh nanti disayang, Ternyata gitu ya. Katanya perempuan sendiri di rumah jadi ratu gitu kan, saya anak laki tiga kata siapa jadi 4 gitu. Kata siapa? Tapi ternyata ya itu kan kayak itu ekspektasi kita yang gak kesampaian dan kita jadi kecewa ya. Tapi begitu saya ya bukan cuma intimacy with God, saya belajar firman Tuhan, saya lebih tahu identitas saya di dalam Tuhan. Itu buat saya menjadi satu kekuatan gitu ya, bukan cuma saya bisa, tapi kayak Tuhan, saya ini punya purpose, saya ini punya tujuan. Pasti Tuhan perlengkapi saya gitu sebagai istri gitu, untuk menjadi penolong buat suami saya, bukan jadi perongrong. Apalagi penggonggong. Apalagi gonggong. Pusing lagi suaminya. Lepas dari emaknya, bininya juga. Kasihan dia ya, keluar dari kandang harimau masuk kandang singa. Lebih galak ya. Lebih parah. Istrinya lebih galak dari maminya ya. Iya. Oke, tadi kalau saya dengar Ibu Ola sempat bisa berteman dengan teman-teman suami ya, yang boys night, hangout gitu ya. Iya. Apakah sampai saat ini Ibu Ola masih
bertemu dengan mereka dan masih bergaul dengan mereka untuk saat ini? Ya puji Tuhan sih kita pertemanan masih ya, kita masih berteman dan saya juga bersyukur Iya. teman-teman saya juga di dalam Tuhan Iya. sekarang gitu ya, Wah, udah puji gak Tuhan ya. party-partian lagi ya, udah much better, udah pada cari Tuhan Mulai juga berubah gitu ya. ya. Bahkan kita juga bisa belajar Alkitab sama-sama, Wah, kita bisa dahsyat. berfellowship Biasa ya. sama-sama gitu Iya, ya. iya. Luar Bahkan kita biasa. juga bisa kalau nengok ke belakang, aduh gila ya dulu kita Dulu kayak kita gitu. Iya gitu. Bahkan mereka kasih saya julukan, lu dari dulu sampai sekarang gak berubah lah, lu tetap jadi penjaga tas. Hilang ya. Kalau Karena lagi julukannya dugem lagi ya, party. Karena saya dulu satu-satunya yang sober, yang sadar, yang lain kan udah hilang, udah mabok. Iya, betul, Jadi betul. saya tukang jaga tas. Benar-benar yang sadar Yang lain inilah udah jadi lupa. penjaga. Iya. Gitu seperti itu sih. Ternyata itu gitu. karunia tersendiri Bu Ola. Iya. Menjadi penjaga gak cuma tasnya, Karunia ternyata khusus. sekarang jiwanya juga terjaga loh Betul. teman-temannya. Luar biasa ya Iya. bola ini ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari kejadian tersebut kita jadi punya pengalaman hidup dan pembelajaran hidup ya Bu Ola ya. Iya. Dan ketika kita menikah dengan suami yang cukup singkat pertemuan langsung menikah gitu Iya. ya. Ternyata bisa lihatnya di pas sudah menikah, Menikah. gitu kan. Iya. Makanya orang bilang waktu pacaran kita buka mata lebar-lebar. Buka mata. Iya, betul. Begitu udah menikah sipitkan mata, Mata. sesipit-sipitnya. Merem aja merem. Biar gak lihat gangguan Merem yang aja. lain. Nikmatin aja. Betul. Nikmatin aja gitu Nah ya. kira-kira bola ada gak sih ayat firman Tuhan yang benar-benar jadi pegangan di saat-saat lagi struggling kayak gitu? Apa sih ayat firman Tuhan yang paling menguatkan jadi rema dan jadi kekuatan buat bola saat itu? Iya. Ya itu ya yang Kejadian 2 ayat 18 itu kan dikatakan Tuhan Iya. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya. Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan it is not good for man to be alone. Iya. Ya. Jadi itu saya jadikan kayak apa ya seperti rema gitu. Iya. Jadi prinsip bahwa suami saya harus jadi lebih baik karena menikah dengan saya. Yes. Kan dikatakan tidak baik kalau laki-laki Laki-laki itu hidup seorang diri sendiri. saja. Aku akan menjadikan seorang penolong Penolong. baginya. Iya. Tidak baik kalau dia seorang Sendiri. diri. Artinya Iya. kan kalau ada penolongnya dia jadi lebih, Lebih baik, baik, gitu ya. betul. Iya. Nah itu saya menjadikan prinsip di dalam hidup saya bahwa hidupnya yang dulu sama yang sekarang setelah menikah sama saya itu harus jadi lebih baik gitu. Iya. Dan ya dilihat orang juga gitu ya jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Dan Wow. kita nih sebagai pelengkap, sebagai penolong gitu Iya. ya, bukan cuma ya di dalam segala aspek lah ya kehidupan Betul. kita Iya. bahwa ya kita ada untuk melengkapi suami kita. Dan saya juga percaya gitu ya. Saya pernah dengar satu cerita nih, saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi waktu itu Bill Clinton sama Hillary Clinton. Iya. Jadi lagi isi Presiden bensin. Amerika ya, mantan. Mantan presiden Amerika. Iya. Jadi lagi isi bensin. Nah, waktu lagi isi bensin ternyata saya nggak tahu pemilik pom bensinnya atau dia bekerja di pom bensinnya itu bekas pacarnya Hillary. Wah. Gitu. Mantan. Mantannya Hillary. Nah, terus udah gitu Bill ngomong begini, "Untung kamu kawin sama saya," katanya. "So you become number one Woman, wanita yeah, di in this Amerika country. gitu kan ya." Terus udah gitu kalau kamu nggak kawin sama saya, kamu jadinya istri tukang pom bensin pom gitu bensin, kan. iya. Tapi terus Hillary ngomong begini, "Oh, bukan," katanya. "Kalau saya menikah sama dia, yang jadi presiden bukan kamu, dia." Itu wanita yang Wah, gak itu mau dalam kalah. banget Itu luar sih. biasa ya hikmatnya ya. Itu wanita gak mau kalah. Iya, bahkan saya pernah ngobrol sama satu hamba Tuhan perempuan juga, dia katakan begini, "Ola, you know we are the kingmaker." Saya bilang, "What?" Iya. We are the kingmaker. Jadi sebenarnya suami kita tuh refleksi kita loh Yes. katanya. Betul. Jadi ya karena menikah Wow. dengan kita, dia menjadi pribadi yang lebih baik Lebih ya. baik. Sahabat Iya. significant woman, you are the kingmaker. Yes. Wah, luar biasa Luar banget biasa, ya. luar biasa. Benar banget ya, karena ada pepatah bilang di balik kesuksesan suami, lihat dulu siapa di Istri yang belakangnya. hebat di belakangnya. Iya. Wah, kita sangat diberkati ya Istri yang episode penolong. Diberkati talk banget. Betul, betul. saat ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebagai wanita nih
terus perlu membangun inner beauty ya. Bangun intimacy sama Tuhan, apapun liku-liku keluarga yang dihadapi. Betul. Dan yang kedua, jangan alergi sama pergaulan. Sekalipun mungkin Tuhan menempatkan kita di pergaulan, yang buruk atau kurang baik, atau apapun namanya gitu ya. Tapi percayalah, pada saatnya nanti kita bisa jadi woman of influence, kita bisa memenangkan mereka. Betul, menjadi garam dan terang. Wah, kita diberkati sekali ya, sahabat Significant Woman. Sebelum kita menutup tayangan ini, kita akan sama-sama berdoa. Silakan Bu Ola mendoakan kita semua. Yuk kita sama-sama berdoa, para wanitanya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat perbincangan kami Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir kami, setiap kesaksian yang keluar dari lidah bibir kami, itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah setiap benih kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, itu boleh menjadi iman di dalam hidup kami. Itu boleh memerdekakan setiap kami yang mendengarnya. Dan aku berdoa Tuhan untuk para sahabat Significant Woman hari ini dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, biarlah lewat podcast ini mereka boleh mendengar bahwa mereka adalah wanita-wanita yang luar biasa, yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi penolong bagi suami mereka. Mereka adalah wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah merancangkan dan menjadikan mereka sebagai penolong bagi suami mereka. Terima kasih Tuhan, aku melepaskan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan boleh selalu ada di dalam hati para wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat perbincangan kami, buat fellowship kami Tuhan. Biarlah kami para wanita-Mu Tuhan, kami boleh saling mengencourage satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.